Gigan adalah kaiju alien cyborg yang pertama kali muncul di dalam film Toho Godzilla tahun 1972 yang berjudul Godzilla vs Gigan. Dikenal sangat kejam ketika menghadapi lawan-lawannya, Gigan telah menjadi salah satu villain favorit para penggemar. Bahkan saking terkenalnya, kaiju ini juga telah ditampilkan di beberapa komik dan juga video game selama bertahun-tahun. Meskipun kadang-kadang dianggap sebagai lawan Godzilla yang paling brutal dan juga kejam, Gigan sebenarnya lebih cocok disebut sebagai pembunuh yang haus darah dan ganas, yang sangat kontras dengan Mechagodzilla yang biasanya lebih terlihat dingin dan tenang. Nah, di luar kekejamannya itu, Gigan ternyata mempunyai sisi yang berbeda pada saat dia berada di dalam cerita animasi trilogi buatan Netflix. Namun bukan di seriesnya, melainkan dari novel yang terhubung dengan film keduanya, yaitu Godzilla Project Mechagodzilla. Yang menarik dari novel ini adalah sosok Gigan yang selama ini dikenal sebagai karakter villain jahat pernah dibuat menjadi sosok pahlawan yang berusaha menahan serangan dari Godzilla Earth. Bahkan Gigan terpaksa harus kehilangan semua anggota tubuhnya demi menyelamatkan umat manusia. Nah, di dalam trilogi animasinya, hanya ada 2 novel yang menceritakan betapa dahsyatnya kehancuran yang disebabkan oleh Godzilla Earth. Yang pertama, Monster Apocalypse, yang udah pernah kita recap, yang menceritakan bagaimana Godzilla menghancurkan peradaban manusia beserta semua kaiju yang ada di bumi. Dan juga novel yang kedua yaitu Project Mechagodzilla, di mana di sini kita bisa melihat bagaimana karakter Gigan diceritakan dengan luar biasa. Gigan awalnya itu ditemukan berhibernasi di dasar laut di sekitar wilayah Siberia. Nah, ketika ditemukan itu, para peneliti mengira kalau makhluk ini merupakan persilangan antara jenis dinosaurus yang hidup di air dan juga spesies burung, yang mana penggambaran ini mirip dengan desain awal terbentuknya karakter Gigan. Meskipun Toho juga sebenarnya tidak pernah menunjukkan seperti apa bentuk awal Gigan sebelum akhirnya bertransformasi menjadi sosok cyborg Gigan yang kita kenal sekarang. Nah, makhluk yang ditemukan di Siberia tadi kemudian ditangkap oleh pasukan bumi dengan tujuan untuk memanfaatkannya demi menghadapi Godzilla. Singkat cerita, Gigan kemudian dikirim untuk melakukan misi pertamanya, yaitu sebuah misi yang diberi nama sebagai Operasi Long March. Di misi itu, Gigan mencoba memancing Godzilla keluar dari wilayah Afrika, yang kemudian disusul dengan pertarungan pertama Gigan melawan Godzilla di sekitar terusan Suez. Gigan hampir berhasil membawa Godzilla sampai ke wilayah Eurasia. Namun sayangnya dalam pertarungan itu, Gigan harus kehilangan 2 lengannya. Nah, setelah kekalahan itu, tangan Gigan yang hilang kemudian diganti dengan lengan yang baru, yang terbuat dari mechanical. Dengan lengan yang baru itu, Gigan lalu dikirim kembali untuk menghadapi Godzilla di beberapa lokasi yang berbeda, seperti di kota Baku dan Askarabak yang ada di Azerbaijan. Terus juga pertarungan di Samarkand, Uzbekistan. Dan yang terakhir, mereka bertarung di wilayah Kashgar, Cina. Tapi sayangnya, dalam semua pertarungan itu, Gigan mengalami kerusakan yang sangat parah. Namun meskipun begitu, ternyata pihak federasi sama sekali tidak mau menghentikan penggunaan Gigan, di mana mereka terus memodifikasi dan kemudian mengirim balik Gigan dalam beberapa kesempatan. Di setiap pertempurannya, Gigan telah kehilangan banyak anggota tubuhnya, antara lain cakarnya yang telah diganti dengan senjata sabit dan kemudian di-upgrade lagi menjadi senjata bergergaji mesin. Belum lagi ketika bagian matanya mengalami kerusakan, di mana pihak federasi tidak memperbaikinya, melainkan memilih untuk melepaskannya dan menggantikannya dengan sistem robotik dan dilapisi dengan pelindung dan juga sistem serangan laser. Di bagian dadanya yang rusak, pihak federasi tidak menggantinya dengan gear yang biasa kita lihat pada ciri-ciri Gigan yang sebenarnya. Mereka lebih memilih untuk menggunakan persenjataan pisau terbang, yang mana senjata ini adalah senjata yang sama yang juga akan digunakan oleh Mechagodzilla di dalam animenya. Nah, dalam operasi Long March yang disebutkan sebelumnya, ada kisah heroik yang dialami oleh Gigan, di mana pada saat itu, Gigan bertanggung jawab penuh dalam mengamankan nyawa dari jutaan manusia yang sedang melakukan evakuasi besar-besaran dari wilayah Afrika menuju ke Eurasia. Ini adalah titik di mana Gigan mulai mendapatkan kepercayaan dari umat manusia. Seekor kaiju yang dulunya masih dianggap sinis oleh sebagian besar manusia. Nah, di tahun 2045, Gigan dikerahkan sekali lagi untuk menghadapi Godzilla di wilayah Cina. Di momen ini, Godzilla Earth benar-benar hampir membunuh pahlawan baru umat manusia itu. Godzilla menghancurkan sayap, lengan, dan memenggal kepalanya. Tapi para alien Bilu Saludo kemudian mengambil tubuh Gigan dan menyuntikannya menggunakan nanometal. Sehingga dari sana Gigan bisa menyembuhkan diri dan melanjutkan pertarungannya melawan Godzilla.
Namun lagi-lagi, meskipun telah mendapatkan peningkatan yang cukup drastis, kali ini Godzilla pada akhirnya berhasil membunuh Gigan menggunakan serangan napas atom yang hampir menghancurkan semua bagian tubuh Gigan. Nah, setelah pertempuran itu, dua orang anggota medis yang bernama Michael dan Hunter berkeinginan untuk mengambil semua bagian tubuh Gigan yang tersisa, dengan tujuan untuk mengembalikan tubuhnya ke Laut Siberia sebagai lambang penghormatan terhadap Gigan, sosok kaiju yang rela membela umat manusia meskipun dia harus mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan. Karakter Gigan yang ada di novelnya ini merupakan interpretasi yang bisa dibilang sangat menarik. Sosok yang awalnya adalah kaiju biasa, namun seiring penderitaan yang dia terima, Gigan rela membuat semua bagian tubuhnya digantikan oleh mesin, sehingga merubah bentuknya menjadi cyborg. Sebuah pengorbanan yang melambangkan arti dari pelindung bumi yang sebenarnya. So, itulah tadi sedikit kisah yang berbeda dari sosok kaiju yang selama ini dianggap sebagai kaiju yang sangat kejam di berbagai penampilannya. Kalau menurut kalian gimana? Selain Gigan, apa ada kaiju lain yang punya sisi atau cerita lain yang sama sekali berbeda dengan kisah yang sebenarnya? Kalau ada, komen di bawah ya. Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.